pulang naik apa? Suara apa tuh, Kak? Kak? Apa itu, Kak? Ini tuh ada angkot datang. Mana, Kak? Tapi kok lampunya nggak dinyalain ya, Kak? Udah, kita stop aja. Tapi, Kak, Ayo cepetan naik. tapi Kak. Gila tuh angkot! Kurang ajar! Gila, angkot apaan tuh? Mana lampunya merah? Masuk makam Akito Hari lagi. Dan aku tetan lagi. Tolong, aku tetan! Kak, kok kita lihat kuburan Akito Hari segala sih? Bukannya jalan ke terminal nggak belok sini? Iya ya? Kok malah belok ke sini sih? Jangan-jangan Aduh, gawat nih. Mana dong? kita pulang lagi yuk, Kak. Tapi kan sini daerah kuburan. Kenapa sih, Bang? Saya banget sih. Udin, jangan lupa ya, nanti malam dihafal lagi surat yang tadi. Iya Pak Ustadz. Bagus. Udin mah kagak inget ngaji Pak Ustadz. Dia ingetnya Dewi Persik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Supirnya itu mukanya Mukanya serem banget, Bu RT. udah kalian gak usah takut. Sekarang silakan diminum tehnya agar kalian tenang. Ayo diminum. Ustaz, Ustaz Supri, Sodikum, ada apa? ada yang gawat, Ustaz. Gawat apanya? Di rumah Pak RT, ada ABG kesurupan di makamnya Akito Hari. Astagfirullahaladzim. Alah, doanya udah aja ntar lah. Jangan di sini, saya mah nggak perlu dijampi-jampi. Ntar kalau saya gantengnya nama gimana? Yang repot kan Ustaz. Ayo cepet, cepet, cepet. Ayo, cepet ah. Kasian banget ya cewek-cewek itu. Salah sendiri, malam Jumat begini keluyuran sampai di dekat kuburan Akito Hari segala. Memang dia tempat cangker banget. Mir. Awas. Itu dia, Ustadz datang. Awas. Hansip gimana? Urusan lebaran. Anaknya Mak Siti. Ustadz masih muda gitu. Bisa apa? Minggir semuanya, minggir. Ustaz. Awas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz cepet kan, Pak Ustadz tuh, yang kesurupannya lihat tuh. Tuh. Gak siuman, Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz? Ada angkot setan di dekat kampung kita. Sabar Pak RT. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan seperti itu. Siapa tahu itu adalah... Apa aku bilang Pak RT? Kalau Ustadz yang masih muda begini, tidak ngerti apa-apa. Sabar Pak Kimpul, sabar. Sabar bagaimana? Tuh lihat, korban sudah berjatuhan. Pokoknya, saya harus bikin selamatan. Supaya kampung ini jadi aman. Begini Pak Juragan,
Menurut saya, itu adalah... Keburu subuh dengan omongan kamu. Kebanyakan istilah. Dengar ya, dengar. Yang tidak setuju, bikin selamatan, ikut Sukri. Kalau yang setuju, ikut saya. Aduh. Nah. Ada apa, Bu? Sorry, Bos. Terpaksa saya ikut calon mertua saya. I'm sorry, Bos. Lapor juragan Bapak, saya siap menjalankan tugas. Jadi, bapak-bapak dan ibu-ibu, supaya angkot setan itu tidak mengganggu warga kita. Jadi kita harus bikin selamatan. Potong kebu. Setuju? Setuju. Saya juga setuju kepada calon mertua. Tua pala upeang. Bapak bisa aja. Kemarin kan Neng Marpuah sudah saya kasih bunga mawar waktu Valentine. Berarti saya Hansip yang ganteng siap lahir batin untuk jadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, dan... Sudah diam. Juragan pulang, berarti saya selaku keamanan harus mengamankan juragan. Supaya saya bisa ketemu sama mertua saya. Siap! Gerak! Lapor! Saya Sodikun berjanji tidak akan berisik lagi. Laporan selesai! Juragan! Tunggu, Juragan! Sukri itu anak ingusan, tapi belagu amat. Mentang-mentang pernah masuk pesantren. Gak sabar nih nyampe rumah Juragan Kimpul. Biar ketemu lagi sama Neng Marpuah yang cakep banget. Mestinya si Sukri itu jadi korban angkot setan. Biar nyaho. Wah, tadi kenapa ngabisin semur jengkol punya emak ya? Napas gua jadi bau cengki nih. Gimana kalau nanti Neng Marpuah deket-deketnya? Pak, tolong Pak, napas saya masih bau nggak Pak? Dasar mati rodok. Memangnya aku sedot WC apa? Maaf Bapak mertua, itu saking soulmate-nya saya sama Bapak. Jadi saya sudah menganggap abah saya sendiri. Abah dari Hongkong. Kun, maju. Takut juragan. Dasar Hansip katrolan. Udah lu diam. Diam maju. Pak, jangan. Marfuah, Astaga, Neng Puah sama Jamil. Ngapain kamu gelap-gelapan sama anakku? Hah? Pak, jangan, Pak. Jangan, Pak. Jangan salahkan Neng Marfuah ini, Pak. Itu memang salah saya. Bukan, Pak. Ini semua salah saya. Saya yang ngajak Kang Jamil ketemuan. Seharusnya saya menolaknya, Neng. Tapi benar, Pak, ini semua salah saya, Pak. Bukan, Pak. Bukan. Ini salah saya. Bapak jangan nyalain Kang Jamil. bohong Pak Juragan. Kamu apain anakku, ha? Sumpah, Pak. Saya tidak melakukan apa yang dilarang agama, Pak. Saya tahu saya orang miskin, Pak. Tapi saya tahu ajaran agama. Ajaran agama apaan main di gelap-gelapan? Sumpah, Kang Hasib. Kami hanya ngobrol di sini. Ngobrol-ngobrol. Lagian siapa yang percaya sama lu, ha? Sini, sini, sini. Pak, jangan, Syam. Udah, diam. Pak, jangan. Kang Rikan.
Kang Riko, lepas! Kang Riko! Sini. Sekarang mau angkat kaki dari sini. Hah? Pergi, pergi. Sialan. Gara-gara dia badan aku sakit semua. Kenapa berhenti di sini, Bang? Angkut setan! Ada apa, Pak? Angkut setan! Angkut setan! Angkut setan! Tunggu, Pak! Tunggu, Pak! Tunggu, Pak! Ini Kri tempenya. Udah, Mak. Supri udah selesai makannya. Buat Fitri aja. Wah, asik. Makasih ya, Wak. Wak, kata teman-teman di sekolah, semalam ada angkot setan lagi ya, Wak? Fitri, kalau kamu mau bicara, makanannya dihabiskan dulu, ya? Oh iya, Fitri lupa. Fit, angkot setan itu cuma tahayul. Dan Uwa nggak pengen kamu percaya sama hal-hal yang tahayul. Itu bisa bikin kita musyrik, dosa besar loh. Tapi teman-teman Fitri kalau mau ke sekolah pada muter deh lewat kali. Soalnya pada takut ketemu angkot setan. Kalau kamu takut, ya baca tahawud aja. Iya, Fit. Kamu jangan ikut-ikutan jadi penakut. Lihat nih, nanti sore Uwa bakalan lewat jalan itu. Sendirian. Kri, kamu mau kemana? Waalaikumsalam, Ustaz. Dari mana, Pak RT? Hah? Kenapa Pak RT jadi gelisah begitu? Oh, biasa. Dari kampung sebelah. Oh. Kampung sebelah. Ngapain dia ya? Kok jadi gelisah begitu? Seperti menyembunyikan sesuatu. Oh, Ustaz, saya permisi dulu ya. Mari, mari, Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang, jangan, Kang. Kang, aduh, Kang. Kang Riko, jangan. Kang Riko. Aduh, Bang, aduh, Bang. Riko, ya ampun. Kang, udah, stop. Ampun, Kang. Iya, Kang, udah, Kang. Stop, Kang. Biar nyaho. Kang, udah, Kang.
Ini Pak Ustadz, saya mergokin Jamil bareng Marpuah. Berdua-duaan Pak Ustadz. Orang Fuad sama Kang Jamil nggak ngapa-ngapain, cuma jalan kaki doang. Tenang, tenang. Ini semua salah saya, Ustadz. Tuh kan, ngaku. Dasar buaya darat tuh, gua pukul lu. Apa-apaan nih? Hah? Apa-apa? Kamu tuh. Kenapa Ustadz mukul saya? Karena kamu nggak berhenti-berhenti mukulin si Jamil. Lihat Jamil, sampai babak belur begitu. Dia pantas dihajar, Ustadz. Dia sudah berani-beraninya berdua-duaan sama Neng Marpuah. Malah kemarin dia berduaan di tempat yang gelap. Mestinya yang dipukul itu bukan saya, tapi orang bejat itu. Belain. Kan yang salah si Jamil. Ustaz apaan nggak bisa bedain mana yang benar, mana yang salah. Pantesan negara ini ngaco. Harga-harga pada naik. Semuanya pada ngaco. Orang-orangnya pada stres. Tapi saya nggak bisa begitu. Saya sebagai hansip harus memperlihatkan ketangguhan saya. Dan yang paling utama yaitu adalah Marpuah. Tunggu pembalasan saya, Jamil. Terima kasih Pak Ustadz sudah menolong saya. Emang tuh Kang Dikun keterlaluan. Orang kami cuma jalan kaki juga, tau-tau dia nongol terus mukulin Kang Jamil. Itu karena dia cemburu buta, Marpuah. Kalau saya boleh memberi nasihat, ini kalau seumpamanya kecemburuan butanya Kang Sodikun ini benar, ya lebih baik Jamil langsung melamar Marpuah saja langsung, biar terhindar dari fitnah yang macam-macam. Kami cuma berteman, Pak Ustadz. Iya, saya juga belum siap menikah Pak Ustadz. Lagian saya belum ada tabungan, pekerjaan juga masih serabutan. Lagi pula, Marpuah masih mau ke... Kang. Maaf Pak Ustadz, sebaiknya kami langsung pulang aja. Ya, Kang? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mungkin mereka tidak berani mengaku saling jatuh cinta karena takut sama bapaknya Marpuah yang galak itu. Apalagi si Jamil itu kan sepertinya masih menganggur. Neng Marpuah, kenapa Neng tegas sama Akang, Neng? Padahal Akang cinta mati sama Neng. Kenapa Neng tegas selingkuh sama si Jamil yang jelek itu? Padahal Akang kan lebih ganteng, Akang lebih jagoan. Kenapa coba? Kenapa? Why? Karir Akang kan lebih bagus, Neng. Siapa tahu Akang nanti jadi hansip teladan. Nanti juga Bapak SBY manggil ke istana. Ngasih kerjaan buat Akang. Akang jadi bodyguard, pengawal presiden. Yang kayak di film. Hebat kan? Ntar juga kan yang bangga Neng Puah juga. Kenapa Neng Marpuah tega menghancurkan impian Akang? Kenapa, Buah? Why? Kenapa? Kau tega hancurkan impian Akang? Akang jadi inget lagunya Maggie Z, Buah. Daripada sakit hati, lebih baik sakit begini. Biar tak mengapa.
Baca doanya udah selesai, Pak Ustadz. Oh, Pak, saya mau nitip makam istri dan anak saya, Pak. Beres, Pak. Pak Ustadz, maaf. Kenal sama jandanya Juragan Karmen nggak? Yang mana ya? Yang tajir itu, Tat. Dia suka nanyain tuh. Pan makam suaminya deket situ. Kayaknya dia naksir tuh. Saya bisa kok bantuin nyampein salam. Astagfirullahaladzim. Kita ini lagi berdiri di atas makam istri saya loh, Pak. Jadi saya mohon Bapak jangan ngomongin seperti itu lagi ya. Iya, Tat. Mohon maaf. Nggak apa-apa. Oh, ya udah, saya pulang dulu ya, Pak. Sebentar lagi mau maghrib nih. Heran. Si Ustadz setia banget sama bininya. Udah 2 tahun jadi duda. Masih sensi aja kalau mau dijodoh-jodohin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, aduh, motornya mogok lagi. Aduh, gimana ya? Alhamdulillah. Istri saya pasti seneng. Aduh, teleponnya nggak diangkat. Assalamualaikum. Kamu ini siapa? Aduh. Suara apaan tuh?
Marpuah. Iya, anaknya Juragan Kimpul. Bapak kenapa? Angkot setan. Benar. Saya melihat sendiri supirnya. Ya Allah, tenang Pak, tenang. Gimana saya mau tenang? Tas saya ketinggalan di angkot itu waktu saya mau lari. Apa isinya Pak? Gaji saya 1 bulan. Pak RT, mau kemana dia? Ini kan udah maghrib. Pak RT! Marfuah, Pak Ali. Pak RT tolong Pak RT. Pak Ali kehilangan tasnya. Mana isinya gaji sebulan? Bener Pak RT. Mana itu buat bayar sekolah anak saya Pak RT. Tasnya memangnya hilang di mana? Dia angkot setan Pak RT. Apa? Gimana Pak RT? Apa kita mesti lapor polisi? Enggak. Lapor polisi. Wah, kita bisa diketawain nanti. Pak Ali, gini aja. Ikhlasin aja deh duitnya. Nanti saya utangin deh. Sekarang kita lebih baik pulang aja. Memangnya tadi Pak RT mau kemana? Biasa, tugas negara. Keliling kampung. Namanya juga RT. Mari. Pak Ustadz bawa perempuan dari kuburan Akito Hari. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mak. Ini. Masya Allah. Ya, ayo. Loh. Pansus mau lewat, minggir. Lapor Pak RT, ada perbuatan yang melanggar undang-undang di kampung ini Pak RT. Kun, kalau ngomongnya benar, jangan belepotan. Itu curahan Bapak, si geblek bawa perempuan ke rumahnya. Geblek siapa, Kun? Aduh, Pak RT, itu si Sukri. Saya melihat dengan kepala mata saya sendiri, Pak RT. Si Sukri bawa perempuan malam-malam ke rumahnya. Saudaranya kali. Alah, saudara dari mana? Itu perempuan sama si Sukri dibawa dari kuburannya Akito Hari. Akito Hari?
Ada apa, Mak? Perempuan itu bisu ya? Kasihan dia, Mak. Biar dia istirahat dulu malam ini di sini. Besok baru Sukri antar ke kantor polisi. Kayaknya dia tersesat. Jadi kamu belum kenal sama dia? Sukri nggak tahu, Mak. Yang jelas, Sukri waktu itu menemukan dia lagi menangis di kuburan, Mak. Yaudah, Mak. Sukri mau siap-siap dulu ke musola ya. Ini Kak teh hangatnya. Mak, Ya, ini ada bajunya Hadijah. buat apa? Anu, Mak. Barangkali gadis tadi perlu baju. Kayaknya dia nggak punya apa-apa. Astaga, gawat ini. Kayaknya Sukri kok perhatian sekali ya sama gadis yang nggak bisa bicara itu. Mak, ada apa, Mak? Mak, Nggak ada apa-apa, Kri. Ya, nggak ada apa-apa. ya udah. Ini bajunya Hadijah kalau mau dikasihin. Baiklah, Kri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memangnya Ustaz Sukri aja yang bisa ngimamin? Saya juga bisa. Bener. Iya. Ustaz Sukri itu. Bukan, cepat, bukan, cepat. Aneh. Kenapa orang-orang melihatku seperti itu? Haram alias najis. Ada apa ini sebenarnya? Aneh sekali orang-orang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Kri? Loh. Ki, istighfar ya, Nak ya. Istighfar. Maksud kamu, para warga di kampung ini semua menuduh gadis bisu itu sebagai makhluk gaib? Bukan itu, Ma. Mereka tahu kalau Sukri tidak percaya soal tahayul. Jadi mereka menganggap kalau Sukri itu mempunyai wanita simpanan. Rupanya si Sodikin itu membuntuti Sukri ziarah. Jadi dia tahu saya menemukan gadis cantik itu di kuburan. Benar-benar keterlaluan mereka, Ma. Bisa-bisanya mereka menyebar fitnah kalau Sukri berkencan dengan perempuan dari kuburan Akitohari. Astagfirullahaladzim. Sabar. Ya Allah, berikan hamba-Mu ini kesabaran, ya Allah.
Jendelanya terbuka. Kri, ternyata gadis itu meninggal. Gimana nih? Minum, Mak. Iya, terima kasih Bu RT. Oh iya Bu RT, Pak RT kemana ya? Kok nggak kelihatan? Nggak tahu, Mak. Belakangan ini, bapaknya anak-anak suka aneh. Suka ngilang tengah malam. Katanya sih ke musola. Tapi, kata penjaga musola, suami saya sudah sebulan tidak ikut sholat jamaah di sini. Aneh sekali ya. Mak, Iya Kri. Sukri berangkat dulu ya. Doakan kami supaya bisa menemukan gadis itu, Mak. Mak selalu mendoakan kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nampaknya Sukri memang jatuh cinta pada gadis bisu itu. Lihat, ia begitu heboh mengumpulkan semua orang untuk mencarinya. Aduh, yang lain nggak ke sini ya? Iya, serem di sini. Iya, itu kan ke arah pemakamannya Akito Hari. Kita balik aja yuk. Yuk. Kalau kalian takut ya sudah. Kalian kembali saja ke musola. Biar aku saja yang mencari ke sana. Tapi, Pak Ustadz. Udah, nggak apa-apa. Beneran, Pak Ustadz. Nggak apa-apa. Udah, kalian boleh balik. Waalaikumsalam. Itu udah nggak kelihatan. Iya. Iya, serem banget. Gue juga boleh cium. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Maaf, numpang tanya. Apa Abang lihat seorang gadis yang ada bekas lukanya lewat sini, Bang? Ya, Kemana arah perginya, Bang? ke arah sana, naik angkot. Ustadz Sukri kan yang tinggal di kampung bawah. Iya, Bu. Mau kemana malam-malam begini? Ini mantu saya lahir. Bang, malam, Bang. Jangan mau kebut. Gimana sih Bang? Minta hati dong. Pelan-pelan dong, Bang. Emangnya bawa kambing apa? Astagfirullahaladzim, setan! 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 Supir angkotnya setan, Bu. Iya, Bu. Mukanya nakutin, serem banget, Bu. Sukri mana, Dek? Kami disuruh balik. Kenapa? Sukri nekat cari sendiri, Mbak.
lewatin makam-makam itu. Ustaz Sukri kan? Iya, Bella. Ada apa ya, Bu? Kenapa Ibu jadi lihat-lihatan begitu? Tadi saya lihat Ustaz Sukri. Ustaz Sukri, Bu. Iya. Di mana? Ustaz Sukri ada di akun setan. Beneran ya? Ustaz Sukri hilang, diculik sama angkot setan. Beneran, Neng Puah. Makanya, Neng Puah jangan jauh-jauh dari Akang, biar selamat. Nggak dikejar-kejar sama angkot setan, ya? Sudahlah, Mak, nggak usah nangis lagi. Itu sudah ganjaran si Sukri. Karena si Sukri menolak selamatan kampung. Rasain sekarang dia jadi korban angkot setan itu. Astagfirullah, Pak Juragan. Kenapa Juragan begitu tega bicara seperti itu pada saya? Saya ini sedang sedih, Juragan. Sedang memikirkan keadaan anak saya, Sukri. Makanya si Sukri jangan sosokan menolak selamatan. Akhirnya begini kejadiannya. Ingat tua lagi ya. Nenek jangan sedih terus dong. Sudah berapa hari ini, Pit? Kok uangmu belum juga kembali ya? Apa kata Pak Polisi, Nek? Nggak tahu lah, Pit. Tapi kan semuanya ini Pak RT yang ngurusin. Tapi kata Pak Juragan sih, polisi bilang nggak bakalan mau tahu. Kata teman-teman di sekolah juga begitu, Nek. Katanya kita harus cari ke dukun. Ya Allah, di manakah anak hamba-Mu ini, ya Allah? Lindungilah anak hamba, ya Allah. Bisa mau mobil apa? Setan! Setan! Tenang. Bapak-bapak, ibu-ibu, semenjak Ustadz Sukri menghilang, angkot setan itu semakin merajalela. Dan makin banyak warga kita yang menjadi korbannya. Betul, Pak RT. Terus gimana nih Pak RT? Tenang. Tunggu apa lagi, Pak RT? Pokoknya besok kita bikin selamatan.
Bagaimana Pak RT? Baiklah, besok kita buat selamatan. Baiklah, kalau begitu bapak-bapak dan ibu-ibu boleh pulang ke rumahnya masing-masing. Ya, ayo pulang. Silakan. Tati, ini bapaknya Marfuah. Suruh dia cepat pulang. Sudah jam berapa ini? Apa? Dia nggak ke rumahmu? Tapi Marfuah tadi bilang sama ibunya mau ke rumah kamu. Terima kasih. Kalau begitu, kemana ya si Marfuah? Akhirnya cita-cita Fua jadi kenyataan. Ini kesempatan yang gak akan Fua lupain seumur hidup. Mau kemana lu? Hah? Mau kemana lu? Tadi saya dengar kabar dari pasar kalau Neng Fuad Hilang. Neng Marpuah hilang dibawa lari angkot setan. Loh. Semuanya pada nangis. hilang, Kang. Hilang kemana? Itu semua gara-gara lu. Saya, Kang. Saya kan? Dasar biang kerok lu, ha? Kalau Neng Marpuah masih pacaran sama Hansip ganteng ini, ha? Angkot setan kagak bakalan bawa lari Neng Marpuah. Ampun, Bang. Jangan pukul lagi, Bang. Makanya, lu jangan sok jagoan deh. Ini semua salah saya, Kang. Saya minta maaf. Saya mohon jangan pukul lagi ya, Kang. Udah sama miskin aja lu belagu. Wah, pukul. Udah, siaran yatim diam. Udah. Ya sudah. Udah. Lebih baik kita panggil Pak RT aja, biar urusannya nggak jadi lebih panjang. Bagaimana? Pak RT kan lagi di tempat bini mudanya di kampung sebelah. Eling Bu. Pantesan si abang saya hilang malam-malam. Macam-macam aja alasannya. Kelurahan lah. Siskambling lah. Musalah. Nggak taunya semua itu. Si abang kawin lagi. Istighfar, Bu. Istighfar ya. Istighfar, Bu. Lebih banyak ya. Fitri, kenapa masuk ke rumah nggak beri salam? Kenapa wajah kamu kecut seperti itu, Fit? Nek, apa benar Mbak Sukri sudah jadi tumbal angkot setan? Sudah beberapa hari Mbak Sukri pergi. Orang-orang bilang uangmu sudah jadi tumbal angkot itu. Tapi walau warga sini semua yakin uangmu sudah meninggal. Nenek yakin
Wah, Sukrimu pasti masih hidup dan selamat. Karena setiap malam nenek selalu berdoa agar Wamu kembali dengan selamat. Jangan bersuara. Kamu bisa bicara. Namaku Nina. Kamu harus pergi dari sini sekarang. Karena bahaya. Gawat, dia datang. Cepat, kamu pura-pura masih pingsan. Gimana nih? Udah selesai? Hah? Kamu lama banget sih. Ntar si bos bisa marah tuh. Kak, ayo kita pergi dari sini, Kak. Aduh, Nin. Kamu kan tahu sendiri. Biar kamu mau coba kabur kemana juga, si bos pasti bakal tahu. Udah deh. Kamu tuh nggak usah cari penyakit. Kamu mau tuh ntar dipukulin kayak gitu. Aku nggak peduli, Kak. Ya ampun, sekarang kita harus pergi dari sini, Kak. Tapi Nin, bos udah datang sini. Bos. Bos, semuanya udah beres, Bos. Angkot juga udah saya cuci, Bos. Mengkilat, Bos. Suaranya sepertinya aku kenal. Maaf, numpang tanya, apa abang ngeliat seorang gadis yang ada bekas lukanya lewat sini, bang? Ya, Kemana harus perginya, bang? arah sana, naik angkot. Nina, ngapain kamu? Maju loh. Pak Ustadz, Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz. Marfuah? Maaf, Bang. Membuatmu ikut terjebak di sini. Siapa kamu sebenarnya? Aku terpaksa ikut gerombolan angkut setan itu. Karena kakakku pecandu. Dan dia sangat tergantung sekali sama bos.
Kalau aku tidak membantu kakakku, kakakku akan mati. Angkot setan itu disopiri kakakku. Kalau setoran kurang, bos memaksa aku menemani kakakku. Kami menakut-nakuti orang, sehingga mereka meninggalkan barang-barangnya di angkot. Lalu kamu berusaha kabur? Iya. Tapi saya jatuh dan tangan saya terluka. Itu sebabnya saya bersembunyi di kuburan Aki Tohari. Tapi kenapa kamu malah melarikan diri dari rumah ibu saya? Kalau dia tahu saya bersembunyi di rumah abang, saya takut dia akan melukai keluarga abang. Bos saya juga kejam sekali. Ampun bang, lu tuh ya pecandu aja berlagak jagoan. Rasain nih. Romantis sekali ceritamu, Nina. Jamil. Nina. Apa? Mau coba-coba kabur? Lu mau hianatin gue lagi? Dari dulu, aku juga gak pernah sudi jadi anak buahmu. Jamil ini preman, Bang. Dia belaga soalim. Buat naklukin hati cewek-cewek. Dia sengaja untuk nawarin cewek-cewek untuk jadi TKW di Batam. Padahal dia jual untuk jadi cewek murahan. Astagfirullahaladzim. Jangan cemburu dong, Nin. Walaupun banyak cewek yang gue deketin, cinta gue tetap buat lu. Lebih baik aku mati daripada jadi istri kamu. Istri? Siapa juga yang mau kawin sama lo? Marfuah, kamu mau lawan aku juga? Hah? Kamu benar-benar kejam, Jamil. Kamu sebenarnya hanya menjual aku sebagai pelacur, kan? Itu kan salahmu juga. Kenapa aku mau suruh kamu keluar dari rumah bapakmu? Akhirnya kamu kelepek-kelepek kan dengan rayuanku? Kalau berani maju lagi, gak segan-segan aku akan bunuh guru ngaji ini. Minggir! Minggir! Lu berani lawan gue ya? Hah? Lu berani maju, gue gak segan-segan bunuh nih orang. Hah? Ayo! Hah? Lu gak tahu siapa gue ya? Mau kemana lu? Cepet! Lu jangan bikin gue marah ya? Sekali lagi lu maju, gue gak segan-segan sahabat di pisau. Macam, jangan lawan. Masuk lu. Astagfirullahaladzim. Masuk. Masuk lu. Jangan macam-macam. Jangan coba-coba ngedekat ya. Kang Dikun? Itu siapa? Pacar saya. Kang Dikun, awas!
pulang aja, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan. Monggo. Saya diminta maknya Kang Sodikun. Ya, ini emak saya. Untuk mewakili keluarga dan juga untuk melamar Neng Marfuah menjadikan istri Kang Sodikun. Yang mana Kang Sodikun itu murid mengaji yang baru buat saya. Dan yang paling ganteng. Shh, Sadikun. Jangan bercanda ah. Gak bercanda, Mak. Emang ganteng beneran. Saya sebagai orang tua merasa bangga karena anak saya Marfuah akan menjadi istri seorang lelaki pemberani seperti Sodikun. Gimana, Nek? Diterima tidak lamaran? Kawin beneran itu, Mak. Berarti Dikun jadi suaminya Marfuah. Dikun jadi kawin, Mak. Jadi kawin. Aduh, menang. Aduh, kawin. Asik. Jadi kawin. Jadi kawin. Jadi kawin. Jadi kawin. Pak RT, akhirnya saya jadi kawin. Iya, Pak RT. Aduh. Kawin, Mat. Doain, Mat. Saya kawin, Mat. Sep. Aduh, saya kawin. Kawin. Alah, kawin. Kawin, 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 kawin. Kawin, 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 kawin. Nina,